langsung share screen. Orang yang dulu. Oke, siap. Mau ditutup? Udah terbuka. Udah. Kalau tertutup kan udah silang ini. Jadi tertutup apa terbuka? Kenapa kadang disuruh tertutup? Kenapa kadang disuruh tertutup? Enggak dong, dengar suara kita bicara di situ. Oh gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Sakira, kenapa jilbabnya warna itu? Jilbabnya kenapa nggak pakai baju sekolah? Oh, anti mondok. Anti tinggal di mana sekarang? Oh, di Sunggal. Oh gitu. Iyalah. Berarti bisa ke sekolah kan Jumat? Bisa, Masya Allah. Ustazah sudah mengasih info masalah ujian praktek belum? Belum. Ayo kita mana? Ini kameranya di on kan semua ya? Fatimah, Zalfa, Haniah, Salma, Dwi Delvina. Yang lain juga kameranya di on kan? Nah, kan cantik tuh Zalfa nampak sama ustazahnya. Masya Allah. Sampai yang mana? Mana Sofi? Mana Sofi? Sofi Nambe. Kak masuk Sofi. Oh, Sofi. Nah, materi kita minggu kemarin sampai mana Sofi? Tentang kalau nggak salah pula itu ya. Hadir nggak minggu kemarin? Kok pakai kata nggak salah itu? Nggak yakin berarti ya? Hadir sampai makanan tradisional. Nah, kakak-kakak, insya Allah pertemuan besok hari apa tuh ya? Hari Rabu depan kita udah ujian praktek ya. Ujian praktek dimulai dari tanggal 20 hari Jumat berarti. Nah, untuk pelajar ujian tahfiz tanggal 27. Kalau nggak salah ustazah ya, ujian praktek tuh 20 sampai 26, tanggal 27 ujian tahfiz. Habis itu kita ada ujian teori. Nah, jadi persiapkan diri ya. Nah, untuk ujian praktek prakarya, kakak-kakak kita semester ini buat praktek ya. Sebenarnya kisi-kisinya disampaikan hari Rabu depan, tapi ini butuh persiapan karena kita praktek ya. Jadi persiapannya dari sekarang ustazah sampaikan. Kita masak-memasak ya. Kan dulu sibuk kali nih waktu kelas 10, ayo ustazah masak-memasak kita. Nah, kita memasak ya prakteknya. Nah, tema kita kan di bab 4 ini pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah.
Ayo. Siapa itu? Coba di off-kan speakernya yang sibuk itu. Wina, kenapa topang dagu? Nah, Ustazah tanya, apa contoh makanan daerah? Ayo, siapa? Ayo, Rantia, apa contoh makanan daerah? Arsik. Nah, Raihani, apa contoh makanan daerah? Apa? Serabi. Serabi makanan daerah mana? Bandung. Nah, sekarang contoh olahan makanan bahan makanan nabati dan hewani yang diolah menjadi makanan daerah. Jadi kalau arsik dari apa? Hewani. Kalau yang nabati coba, apa contohnya bahan nabati yang diolah menjadi makanan khas daerah? Gado-gado, dan ubi tumbuk, gudeg, ketuk, terus apa lagi? Apa lagi Agina? Karedok, nah itu dia karedok. Terus daun ubi tumbuk. Nah, apa? Ada lagi yang lain? Apa Kak? Nah, jadi untuk ujian praktek kita, Ustazah meminta anak-anak Ustazah membuat sebuah olahan, entah itu dari hewani, entah itu dari nabati, terserah, menjadi satu olahan makanan daerah. Ya, jadi ceritanya masak-memasak ini ya. Sakirah ya, senyum-senyum. Kenapa? Paham gak? Nah, video. Divideokan sama Ustazah. Iya, dari awal anti memasak sampai akhir. Mungkin adalah nanti bagian-bagian yang mungkin dipotong biar tidak terlalu panjang videonya, durasi videonya boleh. Tapi yang pasti ya, yang pertama semua bahan makanannya harus masuk ke dalam video. Terus tahap-tahapnya, kalau misalnya memasak ada tahap mengupas, ada tahap menggiling bumbu kan, mempersiapkan bumbu kan, nah itu masuk ke video. Nah, yang ketiga itu yang harus ada di video adalah proses memasak. Jadi kalau misal dia kayak memasak daun ubi tumbuk tadi ya kan, berarti kan ada yang pertama video di dalam video tuh yang harus ada. Berarti yang pertama yang harus ada di dalam video itu adalah semua bahan yang dipakai untuk membuat daun ubi tumbuk. Apa saja bahannya? Ayo Risa, apa saja bahannya membuat daun ubi tumbuk? Daun ubi, terus rimbang, terus santan, air. Tapi udah pakai santan, oh ya air untuk memeras santan ya. Nah terus garam, pakai rempah nggak itu? Pakai bumbu nggak itu? Kayak kincong. Siapa lagi? Pakai jahe.
Rimbang sudah. Kayak daun salam nggak? Pakai. Nah, itu semua ada di unsur yang harus ada di dalam video tadi. Jadi bahan-bahannya. Yang kedua, proses anti menumbuk daun ubi. Nah, kalau kita membuat video kan biasa bisa di-cut ya kan, Kak? Bisa nggak waktu membuat video-video itu kita cut, yang kita ingin masukkan masuk? Bisa nggak Ade? Ade nih mahir nih membuat video nih. Bisa deh. Kalau kita membuat video, kita cut-cut gitu bisa? Bisa. Terus bisa kan? Ada proses menumbuknya. Berarti setelah ditumbuk kan dia direbus nih pakai panci di atas api ya kan sampai dia matang ya kan? Nah, itu harus ada di dalam video. Nah, terakhir hasil jadinya yang sudah di susun rapi. Ya, jadi sudah ditata dia di dalam piring apa di dalam mangkok yang siap disajikan. Ya, itu penyajiannya berarti ya. Harus ada tahap-tahap itu. Kalau misalnya Ustazah, handphone Ana tidak bisa membuat video karena kepenuhan, silahkan dikirim foto sama Ustazah. Dengan syarat, foto itu harus nampak wajah anti. Ya. Nah, kalau punya Sarafina, harus ada wajah Sarafina di foto itu. Jadi Ustazah tahu kalau video harus ada suara. Misalnya si Dwi, Assalamualaikum Ustazah, ini Ana lagi memasak daun ubi tumbuk. Bahan-bahannya ini Ustazah, ini. Prosesnya Ustazah, pertama Ana akan menumbuk daun ubi. Nah, kalau sudah selesai menumbuk Ustazah, Ana langsung merebus, memasaknya di atas kompor, dimasak sampai betul-betul matang. Habis itu masuk tahap penyajian. Nah, begitu ya videonya. Nah, paham sampai di sini? Paham. Setelah itu pengirimannya di grup yang 11 IPA itu ya. Kenapa Nazihah? Kok malu? Yang lihat Aprita kok malu? Yang lihat Deva ya kan, Zalfa kok malu? Ya, dikirim di grup. Itu bukan kenapa-napa ya Kak. Kenapa Ustazah minta di grup? Itu menghindari dia terhilang, kayak cecer kayak kemarin itu data-data anti kan sempat tercecer sama Ustazah. Terakhir minta lagi ya kan, jadi repot. Kalau sudah di grup, jadi dia ada satu di situ Ustazah lebih mudah untuk mengkoreksinya. Jadi resiko hilang, terselip, mudah-mudahan agak diminimalisir. Kayak mana? Paham sampai di sini? Jadi kan Kak, yang dibuat itu makanan boleh ya, makanan lauk, sayur gitu boleh, minuman boleh, kue-kue juga boleh. Yang penting itu makanan khas daerah, terserah mau daerah mana saja. Ya, ini Sarafina jago nih buat kue ya. Buat kue ya Sarafina ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Berdua sama teman? Nggak bisa, harus perorangan tugasnya Kak. Karena kita kan menghindari berkumpul-kumpul ceritanya. Jadi, nah Ustazah kasih ya caranya biar lebih mudah. Anti memulai dari hari ini pun gak masalah. Anti simpan dulu videonya. Nanti pas hari ujian itu tanggal berapa ya? Hari Rabu depan tanggal berapa? Coba, siapa yang ada kalender di sampingnya? (25). Jadi paling lambat pengirimannya tanggal 26. Jadi Ustazah tunggu tanggal 25 sampai sama tanggal 26 ya. Paling lambat pengirimannya. Jadi jangan ditunda-tunda, kerjakan karena setelah itu nanti udah mau ujian tahfiz, ujian mata pelajaran yang lain. Ya.
Jadi Ustazah tunggu tanggal 25 sama 26. Nah, jadi biar tidak merepotkan, dari sekarang pun misalnya di rumah gitu kan ada ubi misalnya. Ya, udahlah Ana buat getuk lah gitu. Ada bahan-bahan umi misalnya di rumah. Silakan dibuat, simpan videonya tanggal 25 tinggal kirim sama Ustazah. Nah, jadi kan tidak terlalu berat, tidak mesti di hari itu sebenarnya. Ya, Kalimatus? Lili paham? Ya. Dah, sampai di sini paham masalah tugas ya? Paham. Kita masuk ke materi kita kalau gitu ya. Nah, minggu yang lalu Ustazah sudah masukkan teknik memasak dengan teknik memasak basah. Sudah Sofi? Udah sampai merebus? Berarti teknik memasak, Nah, dalam memasak itu ada dua teknik ya Kak. Pertama teknik basah dan teknik kering. Nah, yang pertama yang kita pelajari, yang pertamanya adalah teknik memasak basah ya. Memasak basah. Apa saja teknik-teknik yang ada di dalam teknik memasak basah itu? Ada yang namanya merebus, ya kan? Ada yang namanya menyetup, ada yang namanya braising, ada yang namanya mengukus, ada yang namanya mentim, ada namanya memblasir. Nah, merebus. Ini teknik ini bisa anti pakai nanti di dalam praktek. Merebus atau boiling ya, yaitu memasak bahan makanan di dalam cairan. Terserah ya cairannya, kita bisa memakai air, kita bisa memakai susu, atau kita bisa memakai kaldu. Cairannya terserah. Nah, memasak bahan makanan di dalam cairan, mendidih ya. Jadi tingkat didihnya itu kurang lebih 100 derajat. Nah, tanda dia mendidih itu kan keluar gelembung-gelembung ya kan Kak di permukaannya. Nah, kita memasak dengan cairan yang sudah menggelembung tadi atau sudah mendidih tadi. Nah, biasanya untuk memasak ini alat yang digunakan adalah panci yang tertutup. Nah, jadi kalau kita memasak merebus ini berapa banyak air tergantung kepada bahan makanan yang akan kita rebus. Nah, kalau anti memasak ini merebus telur misalnya, terus yang mau direbus telurnya cuma 1 biji. Janganlah isi airnya 1 panci karena akan membuang-buang waktu. Jadi kalau telurnya 1 panci juga harus 1 panci airnya. Kalau telurnya sebiji, airnya sedikit ya. Nah, di dalam merebus itu ada 2 teknik ya Kak, ada teknik simmering dan ada teknik poaching ya. Kalau simmering itu kita merebus makanan sampai titik didihnya kurang lebih 100 derajat. Jadi betul-betul mendidih baru kita masukkan bahan makanan. Kalau poaching tadi kita merebus ya air, tapi airnya sedikit. Jadi airnya tidak sampai tenggelam bahan makanan kita. Bedanya simmering dengan poaching. Nah, airnya cuma setengah bahan makanan. Itu pun temperatur panasnya kurang dari 100 derajat. Nah, jadi masaknya makanan ini, proses masaknya itu masaknya secara perlahan-lahan. Dan biasanya ya Kak ya, memasak dengan teknik poaching ini dia tidak akan sampai terlalu masak atau lodong istilah kita. Ya, karena airnya sedikit kita bisa mengontrol dan juga apinya tidak terlalu panas. Temperaturnya di bawah 100 derajat.
Nah, biasanya kalau untuk simmering ini ya, simmering merebus bahan makanan sampai titik didih tadi dipakai untuk membuat kaldu, ya. Nah, kalau kita yang biasa dipakai untuk memasak semur misalnya, itu memakai titik didih simmering ya. Nah, kalau pucing biasanya dipakai untuk merebus telur, merebus ikan atau buah-buahan. Jadi dia tidak masak sampai lodong gitu. Jadi dia tidak terlalu masak, kita sudah angkat. Nah, setelah merebus ada yang namanya menyetup. Menyetup atau stewing, yaitu memasak bahan makanan di dalam cairan. Cairannya sama dengan merebus tadi, boleh air, boleh kaldu atau saus ya, terserah, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Nah, biasanya kakak menyetup itu dipakai untuk memasak opor ayam, gulai kambing, ya. Nah, ternyata menyetup ini juga bisa dipakai pada buah-buahan. Nah, misalnya kita membuat asinan ya, kita di kelas 10 pernah ya membuat asinan merebus dengan air gula. Nah, ternyata itu teknik menyetup. Jadi cairannya itu cukup sebanyak bahan makanan tadi, sebanyak bahan makanan yang akan kita masak. Ya, itu namanya menyetup. Setelah menyetup ada yang namanya braising, yaitu metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Nah, jadi airnya cuma sedikit ya, atau kaldu yang kita pakai hanya sedikit. Nah, braising ini cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras ya, dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat bahannya. Berarti misalnya mau memasak ayam goreng, kecap gitu, nah, itu bisa pakai braising ini ya. Bisa memasak daging sapi, sayur-sayuran juga bisa, misalnya memasak capcay ya kak ya. Nah, berarti memakai teknik braising. Kenapa? Kalau kita memasak capcay menggunakan sedikit air atau sedikit kaldu ya. Jadi kita bisa memakai teknik braising ini. Selanjutnya ada mengukus. Nah, mengukus atau steaming. Nah, kalau mengukus ini biasa dikerjakan ini ya. Sekarang ustazah tanya dulu. Siapa yang mau ustazah tanya? Siapa yang mau ustazah tanya? Coba tunjuk tangannya. Aprita, dah senyum-senyum dari tadi ini. Coba jelaskan sama ustazah, bagaimana teknik mengukus itu, cara-cara teknik mengukus. Dah. Naurah bisa, bagaimana mengukus itu? Mengukus dengan merebus berbeda. Merebus tadi kita memasak bahan langsung di dalam cairan kan. Nah, kalau mengukus ini berbeda dengan merebus. Siapa? Nah, apa Zalfa? Iya. Masya Allah. Berarti selama di rumah ini rajin memasak Zalfa kelihatannya ya. Ustazah tunggu ya videonya yang paten ya. Nah, betul. Nah, jadi kalau kita mengukus itu ya kan kak, jadi kita mendidihkan air di dalam panci yang kita isi air ya kan, panci atau dandang. Di atasnya kita taruh kukusan atau saringan kalau kita biasa membilangnya, yang lubang-lubang itu ya kan. Baru setelah air mendidih atau sebelum air mendidih terserah, kita masukkan bahan makanan kita di atas jaring tadi. Nah, kalau untuk mengukus ini kita memanfaatkan panasnya uap air untuk memasak bahan makanan kita. Jadi bukan langsung di air. Jadi yang kita harapkan di situ adalah panasnya didihan air tadi yang menjadi uap. Nah, dialah yang akan memasak
bahan makanan kita. Nah, contohnya mengukus ini dipakai untuk memasak nasi. Siapa yang pernah memasak nasi dengan teknik mengukus? Siapa? Coba. Sofi. Masya Allah. Sementara padahal ya kalau Ustazah bilang nasi dimasak dikukus sama dimasak pakai magicom rasanya lebih enak dikukus. Betul nggak Sofi? Sofi? Dua-duanya enak, apalagi lauknya rendang ya kan Sofi? Nah, contoh lain yaitu membuat puding kukus. Nah, ini juga menggunakan teknik kukus. Sekarang banyak ya Kak ya membuat brownies, ada yang pakai teknik kukus juga kan? Brownies kukus, bolu kukus ya. Jadi memasak kue-kue juga banyak dengan teknik kukus ini. Nah, setelah mengkukus, yang kelima ada teknik mentim. Nah, Ustazah tanya lagi ya. Agina, anti tahu nggak memasak mentim itu bagaimana caranya? Lah, kayak mana lah anak-anak Ustazah yang gadis-gadis ini kelas 11 nggak tahu dia memasak. Faizah nih yang senyumnya manis sekali ini ya Masya Allah. Kayak mana Kak caranya mentim tadi? Kayak mana coba? Iya. Jadi anti pernah nggak melelehkan coklat? Siapa yang pernah melelehkan coklat? Nah, kayak mana? Ya, Insya Allah semua pernah. Sarafina, kayak mana anti kalau melelehkan coklat caranya? Masukkan ke panci yang kecil. Nah, itu namanya mentim ya Kak. Jadi mentim itu kita membutuhkan dua panci. Panci yang besar dan panci yang kecil. Nah, panci yang besar itu kita isi air. Kemudian kita didihkan. Nah, panci yang kecil di situ kita taruh bahan makanan kita. Nah, baru kita taruh di atas panci yang besar yang ada air mendidih tadi. Nah, kita tunggu meleleh deh coklatnya. Itu kalau dipakai untuk mentim coklat. Nah, di sini ada juga Kak, masak nasi pun bisa pakai teknik itu. Tapi caranya kalau memasak nasi tetap memakai dua panci. Panci yang kecil itu kan beras sudah kita cuci ya. Tetap kita isi air. Nah, nanti didihan air di panci besar itu perlahan-lahan dia akan membuat beras tadi melembut dan airnya mengering, jadilah nasi. Tapi dengan syarat dia harus ditutup kalau nasi. Kalau coklat kan tidak harus kita tutup ya pancinya. Kalau nasi harus kita tutup. Ya, paham ya? Paham anak Ustazah? Anggu-anggu. Sekira anggu aja dari tadi. Nah, yang terakhir di teknik bahasa ini ada memblasir ya, atau yaitu merebus sebentar bahan makanan di dalam air mendidih ya, dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Nah, jadi kita cuma mencelur ya istilahnya, cuma kita celur ke bahan air mendidih tadi, terus kita angkat. Ya, yang kita harap di sini hanya mengurangi rasa atau bau yang terlalu menyengat dari bahan makanan tadi. Contohnya ya Kak, loba untuk sayur misalnya kan, nah, atau isi perut sapi, kita kalau mau memasak soto ini, jadi kita celur dulu dia ke air panas. Kenapa? Supaya aroma dari perut sapi tadi dia hilang. Baru kita masukkan ke air,
Kita yang untuk kaldu soto kita atau memasak tulang ya kan. Nah, juga begitu, kita celur sebentar atau memblasir ya namanya tadi istilahnya ke dalam air mendidih, kemudian kita angkat. Nah, memasak rebung, nah rebung juga begini Kak, menghilangkan aroma tidak enak di rebung tadi, baru kita rebus dengan entah santan ya kan, entah dengan mau ditumis terserah. Nah biasanya ya kakak, bahan makanan yang akan diawetkan perlu diblasir ya, supaya apa? Supaya warnanya tetap baik. Misalnya cabai merah ya, cabai merah yang mau diawetkan itu diblasir. Nah anak-anak ustazah, berhubung waktu kita sudah habis ya, ustazah sudah dicolek-colek nih, sudah diskan sama ustazah Nana di sini ya. Nah, insya Allah nanti ujian PTS, ujian PAS kita sampai ke teknik basah tadi ya, sampai ke teknik basah. Jadi silakan belajar. Nah, untuk ujian praktek ustazah sudah memberikan kisi-kisinya, karena kita memang membutuhkan waktu yang agak lebih panjang, maka ustazah berikan dari hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkanlah ya sampai di sini. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, ayo kita baca doa kafaratul majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa absen di chat. Selagi belum ditutup di chat sekarang ya, absen. Yuk. Ke sini aja, Ulunuha channel ini aja, di Zoom ini aja. Ya. Yuk. Ya nak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.